Terima kasih atas kehadirannya. Sosialisasi atau gerakan sosialisasi 1 juta Krama Bali, 1 juta Yawana Bali, namun saat Loka Bali, Bali Era Baru, yang tentunya digagas Yayasan Dharma Narada, yang bertujuan untuk membumikan visi daerah namun saat Loka Bali. Yayasan Dharma Narada bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Bali melaksanakan gerakan 1 juta Krama Bali dan Yawana Bali Nangun Sat Kerti Loka Bali, Bali Era Baru yang dilakukan di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Adat Padang Tegal. Kegiatan ini mengambil tema sulap sampah rumah tangga menjadi kompos. Nangun Sat Kerti Loka Bali yang sejatinya program ini sudah diimplementasikan di Bali sejak zaman nenek moyang. Dengan menata atau memperhatikan sumber hayati yang ada di lingkungan dengan menata mengelola persampahan di Padang Tegal ini menjadi salah satu tujuan yang memang sejak awal dari tim Bata Pelemahan secara general mensosialisasikan untuk bisa kita menata dengan baik. Nah, sehingga kita mendirikan yang namanya rumah kompos Padang Tegal sebagai tempat pengelolaan limbah atau bahan daur ulang secara berkesinambungan. Karena ini penting, berkesinambungan dan bermanfaat terhadap lingkungan itu adalah sangat penting. Karena tidak jarang orang cuman ingin bersih di tempatnya, tapi limbah atau bahan daur ulang itu dipindahkan ke tempat lain. Ini sebenarnya yang terjadi di Bali. Jadi masyarakat berlomba-lomba untuk membuat lingkungan yang bersih, tapi bahan daur ulang ini dipindahkan ke tempat lain, ke TPA atau ke tempat lain yang disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya ini tidak bisa kita pungkiri karena di masyarakat masih terkunci pikiran masyarakat bahwasannya penanganan sampah adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau kita lihat itu tidak serta-merta benar. Kenapa? Karena kalau masing-masing desa adat mempunyai keinginan untuk mengelola sendiri, sehingga pemerintah akan lebih ringan bebannya. Dan juga bahan daur ulang, bahan organik itu sangat bermanfaat bagi tanah yang ada di lingkungan desa adat itu sendiri. Nah, jadi kalau reuse ya kita dalam artian menggunakan sesuatu, kita tidak buang langsung tapi pakai lagi. Nah, di sana energi yang kita gunakan untuk menggunakan sampah itu sendiri. Contoh yang paling sederhana kresek nih. Jadi kalau kresek kita pakai, kita bisa pakai ulang lagi. Sementara kalau kita recycle itu perlu teknologi, terus perlu tempat untuk mengolahnya, untuk menjadi bahan yang baru, perlu listrik misalnya. Nah, jadi dalam proses kita melakukan pengurangan sampah, yang paling utama adalah reduce pastinya. Jadi kita sebisa mungkin tidak menghasilkan sampah. Yang kedua reuse, karena energi yang kita pakai sedikit, baru recycle. Karena recycle perlu energi, tempat dan segala macam, dan itu cost-nya lumayan tinggi. Jadi visi kami adalah membuat Desa Adat Padang Tegal sebagai desa yang hijau dan bersih, yang menjadi desa percontohan untuk kegiatan pengelolaan menjaga lingkungan yang bertanggung jawab. Nah, untuk itu kami sebagai rumah kompos Desa Adat Padang Tegal melakukan beberapa kegiatan. Dalam artian misi kami yang pertama, melakukan pelayanan pengangkutan sampah yang sudah terpilah. Nah, ini poin yang sangat mendasar, karena di sini di lingkungan desa adat jika pelanggan atau warga tidak memilah sampahnya, kita tidak akan ambil. Dan itu sudah didukung oleh peraturan yang dalam hal ini adalah peraturan KW di Desa Adat Padang Tegal. Nah, jadi nomor satu ini adalah kunci yang paling utama, bahwasanya kami akan melakukan pelayanan hanya jika masyarakat atau pelanggan ikut berpartisipasi dengan cara memilah. Karena jika tidak, nanti kita bisa kirim bagaimana beratnya kalau sampah yang datang itu sampah yang kotor semua. Nah, terus yang kedua, meminimalisir pembuangan residu ke TPA. Nah, jadi teman-teman bisa lihat tadi bersebarnya TPA atau temesi sekian banyak. Kita pada contohnya setiap hari pada saat selama COVID ini, setiap hari ada 3 truk yang masuk. Nah, sekarang kita hanya
buang 1 truk residu ke TPA. Nah, jadi itu sudah mempertimbangkan beban dari TPA sendiri. Selanjutnya edukasi, seperti bagian ini, karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya untuk mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi, mereka harus tahu dulu, peduli dulu, agar tidak nantinya sudah ada rumah kompos yang olah sampahnya, biarkan mereka olah. Nah, kalau seperti itu kan kacau jadinya. Jadi edukasi adalah suatu hal yang kita ingin lakukan dengan sungguh-sungguh, karena ini akan mengubah mindset harapannya bagi masyarakat di sini maupun masyarakat di Bali pada umumnya. Dan yang kedua sebagai tempat percontohan juga untuk desa lain ataupun warga lain yang ingin belajar di sini. Nah, ini gambaran secara full bagaimana di desa adat Padang Tegal ini melakukan pengelolaan sampah sampai ke fasilitas. Terkait dengan Nangun Satkerti di Padang Tegal sudah dilakukan sejak dulu. Momen ini penting untuk pemerintah dalam mengimplementasikan Nangun Satkerti Loka Bali. Wujud implementasi Nangun Satkerti Loka Bali di Desa Adat Padang Tegal yaitu dengan menjaga hutan kota. Hutan Padang Tegal merupakan wujud partisipasi untuk menyiapkan oksigen untuk masyarakat. Saya dari Yowana Blawatu. Namanya Nama Wayanetong Sanjaya Wikrama. Pertama saya ingin menanyakan terkait berapa sih yang dihabiskan, dana yang dihabiskan untuk membangun rumah kompos ini tanpa adanya ruang fasilitas ini, cuma pengolahan dan operasionalnya. Terus bagaimana perjalanan untuk menyusun program terkait pemilahan sampah tersebut? Kayak gitu aja. Baik. Mungkin ada lagi sebelum dijawab oleh Deva? Silakan. Ini ya, silakan. Boleh dengan nama dari mana? Saya Dewa dari Gianyar. Saya cukup tertarik dan inspiratif terhadap desa Kramat ini. Kenapa? Karena sampah itu memang masalah besar kita semua. Yang jadi itulah yang ada di pikiran saya itu bagaimana mengolah sampah dari hal yang ekonomis, termasuk dari kompos. Dan saya, bagaimana pemasaran setelah jadi kompos, teknik pemasaran, karena itu kadang-kadang membuat orang ingin ikut mengolah sampah karena ada belakangnya seperti itu. Saya ingin tanya tentang pemasaran saja ketika jadi kompos. Terima kasih. Baik. Bagaimana? Lagi satu? Mungkin ada? Iya. Wah, ini ada Yohana. Putri. Baik, perkenalkan, nama saya Debusnya Mutiara Indriani dari Kecamatan Suwati. Ingin bertanya, kan tadi dijelaskan misi yang pertama itu tidak mau menerima sampah kalau belum dipilah. Kemudian yang keempat itu ada memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, bagaimana cara rumah kompos memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka tuh memilah sampahnya masing-masing gitu? Karena kan walaupun sudah diberitahu gitu kan pasti banyak masyarakat yang masih belum mau memilah sampah sendiri-sendiri gitu. Terima kasih. Nah, terkait untuk tapi masalah operasional dan segala macam itu sangat bergantung nantinya dari berapa jumlah kakak yang akan dilayani. Nah, terus berapa sampah yang dihasilkan setiap harinya dan seberapa banyak yang ingin diolah. Nah, jadi variasinya akan sangat beragam di sana, termasuk dari dana yang diperlukan untuk membangun fasilitas. Nah, jadi yang kasih referensi mungkin ada desa di di desa di Badung. Nah, itu mereka membuat fasilitas yang lebih sederhana karena sesuai dengan kakak yang mereka Nabi Wasada layani. Itu sekitar dana yang diperlukan 400 juta untuk fasilitas yang ada. Dengan dana operasional setiap bulannya itu mencapai 5-10 juta. Nah, kalau di rumah kompos Padang Tegal sendiri pada saat kami yang sekarang ini itu kita untuk dana operasional itu bisa mencapai 50 juta, 50-56 juta per bulan dana operasionalnya, besar gitu. Nah, jadi kenapa hal itu adalah balik lagi kegiatan kita di sini apa sih? Nah, mungkin pada saat referensinya yang bilang di Bandung 5 juta per bulan karena mereka melakukan pengangkutan sampah seminggu 2 kali. Jadi non organiknya seminggu sekali,
non organiknya seminggu 2 kali. Tapi kita di sini melakukan pengangkutan organik setiap hari. Tetap tadi dari profil yang kita sampaikan itu jam 3 pagi. Jadi itu akan beranjak kepada kos yang ada di lapangan. Secara skala, Desa Adat Padang Tegal juga menata dan memperhatikan sumber-sumber air yang ada di lingkungan dan sampah yang ada di lingkungan Padang Tegal. Sehingga didirikan Rumah Kompos Padang Tegal untuk pengelolaan limbah dan sampah yang berdampak pada lingkungan. Sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Apabila desa adat bisa mengolah sampah, maka ini akan berdampak besar untuk lingkungan, mengingat kompos juga sangat bermanfaat. Rumah kompos ini juga menyediakan tempat edukasi untuk masyarakat yang ingin tahu bagaimana cara mengolah sampah organik menjadi kompos bermanfaat. Ancaman sampah dari perkembangan pariwisata tidak bisa dihindari, sebab itu pihaknya berupaya mengambil langkah penanganan sampah dengan melibatkan seluruh kerabat desa adat untuk memilah sampah di rumah masing-masing. Bahkan upaya ini diperkuat dengan perarem yang sudah disahkan sejak 2015 lalu. Rumah kompos ini diawali dengan edukasi masyarakat agar memilah sampah di masing-masing rumah tangga harus dipilah sampah itu sehingga yang dikirim ke rumah kompos sudah dalam kondisi terpilah. Ada beberapa hal yang sudah kita lakukan terkait dengan program pemerintah Nangun Sadkerteh Loka Bali, yang mana implementasi inti yang kami lakukan adalah di bidang lingkungan, ya, lingkungan yang sejatinya sudah kami lakukan sejak tahun 2012, terutama penataan lingkungan terkait dengan kebersihan lingkungan, penataan persampahan, itu yang menjadi momok sebenarnya di Desa Adat Padang Tegal, mengingat kami berada di daerah pariwisata, sehingga concern kami di bidang lingkungan adalah menata bagaimana bisa kita memanfaatkan bahan-bahan organik dan non-organik sesuai dengan fungsi, sehingga kita membentuklah Rumah Kompos Padang Tegal. Nah, Rumah Kompos Padang Tegal ini adalah unit usaha desa yang kita jalankan dengan tujuan untuk menjaga kebersihan lingkungan, menata lingkungan sehingga menjadi lebih asri dan lebih baik. Nah, mengingat apa yang terjadi di Padang Tegal adalah dengan jumlah 672 KK dan kurang lebih ada 400 pengusaha, sehingga sampah yang terbentuk setiap hari kurang lebih 70 kubik. Nah, dengan jumlah yang sangat besar ini adalah suatu potensi bagi kami untuk dikelola sebagai sumber pupuk organik, sehingga kami di tahun 2012 memulai hal tersebut. Nah, pada awalnya kami memang memulainya dengan pemilahan di rumah tangga, sehingga yang masuk ke rumah kompos adalah sudah terpilah. Di sistem kami di rumah kompos bisa lebih efektif untuk melakukan proses komponisasi. Jadi pada prinsipnya kami sebenarnya ingin mengedukasi masyarakat, karena apa yang kami lakukan di sini tidak akan pernah bisa berhasil tanpa diikuti oleh daerah lain. Sehingga di rumah kompos ini kami menyediakan tempat-tempat edukasi. Kalau dampak terhadap masyarakat pasti, karena dulu sebelum 2012 keadaan Padang Tegal ini sangat kotor dengan sampah yang berserakan. Nah,
Jadi dampak secara menyeluruh di sini memang masyarakat merasakan sekali. Padang Tegal mulai bersih, terus keadaan masyarakat terkait dengan penyakit bisa berkurang karena ini lebih ke kesehatan, terus kenyamanan wisatawan lebih terjamin karena kalau ekonomi dari penataan sampah ini memang karena kita kelola secara profesional untuk jangka panjang pasti akan bermanfaat karena pupuk kompos pun kita bisa jual dan bermanfaat. Walaupun selama ini belum efektif sekali kita mendapatkan volume yang signifikan untuk bisa kita menghasilkan profit, tapi paling tidak hasil dari rumah kompos ini sudah bisa kita kasihkan ke hutan yang ada di Mangkiporis. Ya, di samping masyarakat yang menggunakan untuk kebun-kebun di hotel, kebun di rumah tangga itu. Terkait dengan kondisi COVID ya, memang volume sampah kita sekarang turunnya mungkin 50% ya, 50% dari kapasitas yang dulu sebelum COVID. Namun kita juga harus mengambil dua sisi ya. Sisi negatifnya mungkin kita kehilangan pangsa pasar karena tidak ada wisatawan, tapi sisi positifnya alam kita mulai lebih baik gitu loh. Artinya kondisi lebih baik, termasuk di Mangkiporis sendiri tanaman mulai lebih bagus. Jadi dengan kondisi seperti ini, nah mudah-mudahan ini jadi keseimbangan yang pada akhirnya semua komponen di Bali saat ini bisa introspeksi. Mari kita bersama-sama membangun Bali dari sisi lingkungan, karena lingkungan adalah segalanya bagi Bali, karena kita sangat kecil, Bali sangat kecil. Kita kalau tidak bangun lingkungan nanti akan jadi malapetaka bagi kita semua. Terkait penerapan protokol kesehatan untuk Mangkiporis sendiri, kita sudah melakukan penerapan yang sangat ketat ya. Kenapa? Karena kita sejujurnya sih ada perasaan tidak nyaman. Kenapa? Karena genetik kita sama dengan monyet. Kami sangat takut kalau sampai ada penularan ke binatang. Nah ini yang memang kami sangat ketat sekali memberlakukan protokol kesehatan bagi warga atau orang luar yang masuk ke objek. Di samping itu juga kami di warga kami juga sangat ketat sekali, baik di dalam kegiatan upacara, di dalam kegiatan apapun di adat itu kami batasi sekali. Selain pembatasan mungkin harus cuci tangan atau apa Pak? Kalau protokol kesehatan kan standar itu, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak itu kan syarat utama untuk kita bisa terhindar dari paparan COVID. Walaupun tidak 100% bisa, yang paling penting kami yang membatasi orang luar masuk ke tempat kami, karena selama ini yang menjadi masalah kan keluar masuknya orang yang tidak terkontrol, itu yang jadi masalah. Terobosan membangun rumah kompos di atas lahan seluas 40 are ini terbilang berani. Sebab tempat pengolahan sampah organik ini ada di kawasan objek wisata Mangkiporis yang dikunjungi ribuan wisatawan setiap harinya. Bali, iragama sikian, lansaran lestarian, indah alam Bali. Dumogi, sedatang moli. Desa Adat Padang Tegal mengatakan komitmen menjaga lingkungan menjadi poin penting dalam mendirikan rumah kompos ini. Ia pun berharap komitmen serupa dapat dimiliki seluruh desa adat di Bali. Untuk itu, desa adat harus memiliki komitmen menyelamatkan lingkungan dengan cara pengelolaan limbah sampah atau daur ulang secara berkesinambungan. Cuma tidak sedikit orang ingin bersih di tempatnya, tapi bahan daur ulang dibawa ke tempat lain. Sementara itu, manajer rumah kompos Padang Tegal, Idewa Gede Satya Deva menjelaskan, di rumah kompos tersebut menampung sampah organik yang diambil oleh petugas di kawasan Desa Adat Padang Tegal.
Pengambil sampah organik ini dilakukan setiap hari. Namun petugas hanya akan mengambil sampah organik yang sudah dipilah. Sesuai peraraan, kalau tidak dipilah maka tidak akan diambil oleh petugas. Jadi bisa dibayangkan terganggunya warga bila satu hari saja sampah tidak diambil karena tidak dipilah. Jaga alam Bali, manda suci. Ditambahkan dalam pengolahan sampah ini, pihaknya mempekerjakan 40 orang. Dari puluhan petugas itu ada yang bertugas mengangkut sampah non-organik mulai pukul 20 hingga pukul 00 WITA. Sementara yang mengambil sampah organik pukul 3 hingga pukul 7 WITA. Alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia, skala niskala menuju kehidupan Kramo dan Sampai di rumah kompos, kembali dilakukan pencacahan bertujuan untuk mempercepat pengomposan. Dikatakan, sampah organik yang sudah diproses di rumah kompos selanjutnya akan disimpan pada bak penampungan. Di rumah kompos itu sendiri, terdapat 57 bak pengolahan sampah organik menjadi kompos. Sedangkan sampah yang non-organik juga dilakukan pemilahan, mana yang bisa didaur ulang, mana yang tidak. Sementara yang tidak bisa didaur ulang akan dibawa ke TPA. Melalui upaya ini, volume sampah yang dibawa ke TPA akan menjadi lebih sedikit. menuju Bali era baru. Rumah kompos Desa Adat Padang Tegal ini adalah tempat pengelolaan sampah khusus di Desa Adat Padang Tegal. Jadi setiap harinya kita mengolah sampah yang memang hanya datang dari warga yang ada di Desa Adat Padang Tegal dan usaha, baik itu hotel, restoran maupun sampai ke adshop. Nah itu setiap harinya kita ada 2 sampah yang datang, yaitu adalah sampah organik dan non-organik. Jadi pemilahan ini adalah tanggung jawab dari masyarakat ataupun pelanggan sejak di awal mereka menghasilkan sampah. Dan setelah itu baru kita melakukan pengangkutan. Nah dari rumah kompos sendiri pengangkutan itu ada 2, yaitu pengangkutan organik yang kita laksanakan di pagi hari sekitar jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Setelah itu melakukan pengolahan organik seperti yang ada pengolahan kompos dan sebagainya. Sementara yang non-organik kita laksanakan jam 7 malam. Jadi sekitar jam 7 malam sampai jam 12 malam. Setelah itu petugas datang ke fasilitas melakukan pemilahan selanjutnya. Jadi itu mekanisme kita. Sisa dari yang kita tidak bisa olah kita masih kirimkan ke TPA. Jadi untuk saat ini kita sehari-hari itu sekitar ada 3 truk atau berat dengan berat sekitar 10 sampai 10 ton per hari. Dan itu kita olah dan sisanya kita kirimkan 1 truk ke Temesi. Jadi yang kita kirimkan ke TPA itu yang benar sudah tidak bisa diolah di fasilitas ini. Jadi kita bisa dalam artian mengurangi 2 dari 3 kita bisa olah di dalam fasilitas atau sekitar 6 sampai 8 ton per harinya. Nah, terus untuk dalam artian keberlanjutannya, jadi selain petugas yang ada di sini, kita melakukan juga pengolahan lahan yang ada di desa. Jadi sebagai fasilitas pengolahan sampah, kita juga berinovasi bagaimana agar pemasukan itu tidak hanya datang dari retribusi, karena itu kan memberatkan pelanggan. Jadi kita minta partisipasi mereka untuk memilah sebaik-baiknya, makin lama makin baik. Tapi dari kita ingin bagaimana agar rumah kompos ini tetap bisa berjalan dan bisa menggaji paling tidak dengan baik petugas yang ada di sini. Jadi kita mendapatkan kesempatan untuk juga mengolah tanah desa dengan juga menerapkan sistem yang organik istilahnya atau sistem yang ramah lingkungan. Jadi visi dari desa bahwasanya desa menjadi percontohan dan rumah kompos menjadi percontohan untuk lingkungan yang baik itu jadi satu. Jadi mulai dari pengolahannya lalu hasilnya kemana kita pakai sebagai pupuk organik di lahan desa. Tapi prosesnya pun itu butuh lama karena lahan-lahan kan biasanya misalnya lahan pertanian itu sudah pakai bahan-bahan konvensional atau pupuk kimia. Jadi perlu waktu untuk konversinya itu. Tapi kita bergerak ke sana. Pak, sampahnya sendiri apakah asli dari Padang Tegal apa dari luar, terus kemudian hasilnya itu dijual keluar apa untuk Padang Tegal aja? Ya. Nah jadi untuk sampahnya itu murni dari Desa Adat Padang Tegal, dari wilayah Desa Adat Mantan. Dari luar apa? Dari luar tidak ada karena kita di satu sisi memang kapasitasnya itu kapasitas yang Anda bisa mengolah di Desa Adat Padang Tegal.
Karena juga desa sendiri, Desa Padang Tegal sendiri profilnya berbeda, seperti banyak usaha, terus desa dan jumlah sampah perharinya juga banyak dibandingkan dengan desa lain. Nah, jadi untuk hasilnya, jadi hasil organiknya kita olah jadi kompos, itu kita pasarkan untuk warga desa dan juga untuk orang di luar Desa Adat Padang Tegal. Nah, jadi yang kita sudah lakukan yaitu warga bisa beli ke sini itu dalam jumlah yang relatif kecil, dalam artian satu kampil. Tapi kalau misalnya warga luar, misalnya hotel ataupun perkebunan, itu bisa beli dalam jumlah yang lebih besar, dalam kubikan seperti ini. Kalau hasilnya apa, untung apa rugi, Pak? Kalau dari hasilnya dalam artian untuk fasilitas ini kita bisa beroperasi. Jadi untuk profit, seperti yang sudah disampaikan bahwasanya kita bukan profit oriented, tapi value-nya ada di bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan. Mungkin ke depannya adalah nanti akan ada sistem bagaimana cara menilai bagaimana suatu institusi dapat menjaga lingkungan menjadi uang, tapi mungkin sekarang belum. Jadi profit kita tidak cari dari retribusi ataupun dari hasil kompos, tapi kita mencoba untuk bisa terus berjalan mengolah sampah agar lingkungan terjaga. Itu titik poin berat, titik fokus utamanya. Desa Adat Padang Tegal sangat concern di bidang lingkungan karena alam adalah segalanya. Walaupun Padang Tegal adalah daerah pariwisata, tapi menyelamatkan alam jauh lebih penting daripada memanfaatkan hasil. Kegiatan ini juga dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sejahtera dan bahagia, skala miskala, menuju kehidupan Kramo dan Bumi Bali, sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola.